Durasi sinetronnya itu 500 episode. Banyak banget. Kita pagi-pagi jam 5 tuh sudah siap di tempat. Deng. Kalau aku salah ngomong tuh kayaknya bisa masuk penjara. Tok tok, annyeonghaseyo. Halo teman-teman, aku Yuna dan hari ini ada tamu yang sangat spesial, Kevin Oppa. Halo, nama saya Kevin. Biasa ya Kevin. Jadi aku kenal sama Kevin Oppa kemarin pas syuting acara Net TV, acara namanya Good Friends. Aku waktu itu ikut sebagai translatornya dan Kevin Oppa adalah siapa? Salah Nggak satu. mau ngomong ah. Oppa sendiri yang perkenalkan diri. Ya udah, oke. Jadi saya perkenalkan diri sekali lagi. Nama saya Kevin Hermanto. Jadi saya kemarin ketemu sama Yura tuh di acara SBS yaitu Good Friend yang tayang di Net TV mulai tanggal 15 November 2020. Nah jadi di saat itu ya pertama kali ketemu sama si Yuna dan ternyata orangnya gokil. Ya, jadi kemarin bukan hanya ada Kevin Oppa saja, ada Rafael Oppa juga, ada Mas Hansol sama Kak Hanyura, sama Bianca. Terus ada banyak K-pop idol juga. Betul, ada beberapa K-pop idol yang nongol di situ. Kita berharap kalian harus nonton acara tersebut karena ya banyak idol gitu loh, banyak idol. Apalagi emang itu seru banget, kalian nanti harus nonton acara tersebut. Ya, jadi aku kenal Kevin Oppa di situ kan. Terus Kevin Oppa udah tinggal berapa tahun sih di Korea? Udah 9 tahunan. Oh, udah 9 tahun. Nah, bahasa Koreanya tuh jago banget loh, guys. Enggak lah, dari siapa ngomong jago. Itu Yuna aja yang mikirnya jago gitu. Oke. Terus Kevin Oppa tuh jadi udah lama main di dunia entertainment gitu ya? Betul. Jadi ini di Korea juga dan dunia entertainment Indonesia juga kan? Betul, dua-duanya udah pernah dihajar. Oh iya, jadi aku tuh kayak penasaran gitu loh teman-teman, kalau dunia entertainment di Korea sama Indonesia tuh apa bedanya gitu. Karena Oppa udah punya pengalamannya banyak kan, jadi kan bisa ngebandingin gitu kan. Betul. Apalagi kemarin syutingnya juga, itu syutingnya kayak co-production gitu loh, itu jarang kan kayak gini. Jadi kalau misalnya boleh ngomong, acara SBS kemarin yaitu Good Friend itu adalah acara co-production pertama antara Indonesia dan Korea. Wah, dan hebat. jadi sebentar. Kenapa sih? Ada angin di perut, biasa perutnya terlalu gede. Oke, lanjut. Nah, jadi itu tuh acara koproduksi pertama antara Indonesia dan Korea yang aku bawa dari SBS ke Indonesia. Jadi kemarin kebetulan kan aku lewat PH, salah satu PH yang ada di Indonesia, program ini tersalurkan. Nah, program tersebut juga kita udah kerjasama dengan Net TV dan bakal tayang di Net TV. Nah, jadi di acara tersebut ya kebetulan aku sebagai talent dan juga sebagai produser di acara tersebut. Ya dari situ kita bisa lihat sih gimana perbedaan antara Indonesia dan Korea. Betul kan, Yuna? Iya. Begitu. Mungkin perbedaan yang paling signifikan sih ini sih lebih ke tata cara mereka tuh ngambil video. Sama kedisiplinan mereka tuh. Nah, itu tuh yang sebenarnya tuh sangat signifikan perbedaannya dengan Indonesia. Contoh misalnya nih, aku nggak tahu ya, maksudnya Indonesia tuh menyanggupin nggak ya syuting 2 episode dalam satu hari di tempat yang jaraknya jauh-jauh. Aku sih pernah ikutan yang dimana di Indonesia tuh ada namanya stripping. Stripping? Jadi stripping tuh sinetron yang istilahnya tuh durasi sinetronnya tuh 500 episode. Banyak banget, setiap hari tayangnya. Tayang setiap hari. Nah, jadi mereka tuh hari ini syuting, selesai syuting, edit langsung ditayangin buat besok. Kayak gitu. Nah, istilahnya oke, di Indonesia juga ada hal kedisiplinan kayak gitu. Tapi kan kalau kita lihat kan itu kan dari segi sinetron ya, drama. Nah, tapi kalau misalnya dalam segi kayak variety show yang kayak kita syuting ini, nah itu nggak tahu deh apakah orang Indonesia tuh bisa terpaku kayak di Korea atau enggak. Yang pertama sih kedisiplinan. Mereka sangat tepat waktu kayak gitu. Yuna aja tahu kan, kita pagi-pagi jam 5 tuh sudah siap di tempat. Deng. Nah iya, jadi tuh openingnya dari jam 5 loh. Nah, kalau aku yang rumahnya jauh banget dari tempat syuting, aku dijumpa jam berapa coba? Jam 4 pagi guys. Nah, pulang jam 1 pagi kan. Jadi kayak hampir nggak bisa tidur gitu. Capek banget, jadwalnya tuh padat banget bener. Kemarin aku juga pernah sempat ikut rekaman variety show di Indonesia yang dimana mereka tuh syuting 1 episode tuh 2 hari loh. Wah. Nggak mungkin kalau sebenarnya mau syuting nyantai sih sebenarnya kayak gitu. Karena kita kemarin kebentur jadwal kan. Iya. Jadi makanya kita harus cepet kayak gitu loh. Terus yang kedua sih saat kita tuh pembuatan acara nih. Pembuatan acara yang dimana para kreatifnya itu begadang hampir tiap hari loh.
buat ngerjain ini kita punya kreatif. Gimana baiknya acara ini nanti bagusnya kalau kuis tuh gimana dan segala macam kayak gitu. Itu sih perbedaan juga sama yang Indonesia gitu loh. Kalau di Indonesia nggak begadang kayak gitu. Enggak, Indonesia mah lebih santai, santuy negara yang santuy. Nah itu sih yang kalau menurut aku perbedaan yang paling signifikan. Iya, jadi kayak yang syuting kan dari SBS kan semua stepnya orang Korea. Jadi tuh penulis sama produser itu mereka tuh kayak selama syuting 2 minggu kayaknya nggak tidur deh. Makanya tidur. Iya memang tuh. 2 jaman ya mungkin. 2 jam. Jadi kalau yang penulis yang paling yang paling bawah gitu mereka tuh kayak nggak dapat tidur tahu. Makanya. Siapa? Jadi kan maksudnya istilahnya juga ada jabatan kan ya. Iya benar. Jadi misalnya produser tuh yang paling tinggi itu nyantai, tapi nggak nyantai juga. Iya. Nah terus si writer, biasa di Indonesia tuh kita sebut kreatif tim gitu ya. Jadi kepala kreatif timnya itu, wah itu aja dia aja nggak tidur, apalagi yang bawahannya gitu istilahnya. Atasannya nggak tidur, apalagi bawahannya gitu loh. Sama sekali nggak tidur, yang dimana mereka tuh harus mikirin, aduh konsep besok tuh biar lucu gimana ya, biar asik gimana. Nah itu dia, itulah kehebatan kreatifnya Korea. Pas syuting aja tuh kayak pada sibuk banget. Jadi kan waktu itu stepnya semua orang Korea, tapi kalau talent tuh semua pakai bahasa Indonesia. Jadi tuh pada bingung kan kalau ini ngomong apa. Nah aku sebagai translator aku jelasin terus kan. Nah mereka tuh jadi kayak ganti tiba-tiba konsepnya gitu loh. Oh kayaknya ini lebih menarik, ini lebih seru. Jadi tuh kayak pas syuting pun kayak konsepnya diganti terus. Betul. Jadi sebagai talent juga agak sebenarnya ribet sih, maksudnya ya banyak mintanya. Tapi emang harus kayak gitu. Oh emang gitu ya? Emang karena yang seperti kalian harus tahu, kemarin yang syuting kita itu adalah krunya Running Man. Oh benar-benar. Wah, krunya Running Man, jadi produser itu semua yang hebat-hebat gitu ya. Kalau kalian mau tahu kehebatan bagaimana mereka ngambil gambar, nonton Good Friends. Nonton Good Friends. Lihat sama persis nggak dengan cara orang Korea biasa rekaman. Itu dia harus nonton Good Friends. Iya kan? Di Indonesia jarang ada ya variety show seperti ini. Indonesia sih jarang ada sih variety show yang seperti ini. Cuman sih biasa gini ya, yang kemarin bikin shock itu gitu loh, 38 kamera. Iya benar. Wow. Ngeditnya tuh pasti sakit kepala tuh loh. Jadi bener-bener kayak Running Man, 38 kamera loh. Itu sudah include drone, GoPro yang kita pegang pakai tangan dan segala macem. Gila. Jadi itu kan 5 talent tuh udah itu kudang apa sih fix kan? Udah fix itu. Terus kan ada guest lagi terus kan setiap hari tuh beda. Nah, jadi tuh satu kamera memang benar-benar fokus untuk satu orang gitu loh. Jadi setiap orang punya kamera sendiri gitu. Satu orang satu kamera jadi kita itu. Jadi yang untuk maksudnya buat main host itu satu orang satu, nanti buat yang guest starnya juga satu orang satu. Iya, jadi banyak banget. Makanya itu jadi waduh, pokoknya gila deh ini acara. Pantas aja maksudnya ternyata orang Korea tuh kayak gini. Nah, dari karena itulah Yuna, aku sekarang tuh kayak mau lebih mencoba gimana cara mau buat program yang banyak lagi soal Indonesia dan Korea kayak gitu. Dan ini bakal banyak project nih ke depan yang nunggu, yang kalian tuh harus pantengin terus kayak gitu. Gitu. Oh, aku karena pertama kali ikut lihat syuting langsung kayak gitu di Korea juga pertama, dari Indonesia kan nggak pernah. Betul. Ya. Jadi kalau aku sih memang kirain emang kalau syuting tuh kayak gini, tapi memang itu memang benar-benar kayak perfect banget gitu ya. Perfect banget, itu dia makanya. Aku sih salut sih dengan kinerjanya SBS tuh bener-bener boleh diancungin jempol lah gitu lah. Tapi buat Yuna juga, jadi Yuna tuh nggak gampang loh, karena jujur Yuna bilang juga pertama kali kan masuk ke dunia kayak gini, translate kayak gini. Maksudnya istilahnya udah pernah jadi translator belum sebelumnya? Dulu sih ya kadang-kadang pernah. Nah jadi maksudnya tuh kita tuh jadi translator tuh bukan suatu hal yang gampang. Iya, nggak gampang juga sih. Karena aku dulu pernah jadi translator di suatu ya meeting penting lah ya antara Indonesia dan Korea, yang dimana kalau aku salah ngomong tuh kayaknya bisa masuk penjara. Iya, jadi aku juga kayak deg-degan banget, gugup gitu loh. Jadi tuh kan di Running Man kayak gitu kan ada misi kan untuk main game. Nah itu misinya dari produser. Nah produsernya karena nggak bisa bahasa Indonesia, jadi yang kata-kata dari produser aku yang ngomong semua kan. Nah kalau misalnya aku salah, nanti tuh gamenya jadi berubah atau gitu kan. Betul. Jadi tuh wah, aku sebelum ngomong kasih misi ke 5 main host itu, aku siapin dulu. Aku kan udah dikasih skrip kan, jadi aku udah tahu oh ini isinya kayak gini. Nah tapi tiba-tiba ganti juga. Jadi kayak Yuna ini kita ganti ya. Sebelum aku ngomong baru diganti. Nah aku bingung banget, tapi
Aman-aman lah ya kemarin. Aman. Jadi aku waktu setiap kali ngeliat Yuna ngomong tuh aman. Nggak, aku tapi malu banget. Nah, karena di depan kan ada orang Korea juga, tapi semua kan bisa bahasa Korea. Bahasa Hangul, kayak Yura kan semuanya jago kan bahasa Indonesia. Tapi aku masih nggak selevel itu, tapi aku ngomong bahasa Indonesia jadi malu banget gitu. Enggak lah, ngapain malu, istilahnya ya. Maksudnya ini kan pembelajaran di awal. Tapi jujur loh, kita kalau jadi translator itu malah bisa membuat kita tuh lebih maju. Karena kenapa? Rasa kinjang, rasa gugup yang kita dapat itu. Nanti percaya deh aku bilang. Nanti Yuna ke depan easy translate itu dulu. Iya. Pasti kayak gitu. Kayak gitu. Karena dulu aku juga berpikir, waduh ini aku meeting penting nih. Kalau aku salah translate mampus nih. Kan jadi kan kita lebih gugup kan. Bener. Nah, tapi dengan rasa gugup itu kalau misalnya terus-menerus dilakukan, ya udah nyantai ya, meeting penting. Udah tahu gimana caranya. Kayak gitu loh. Karena omongannya tuh nggak jauh-jauh dari itu. Itu dia. Ya, tapi kalau itu kan di syuting kan, direkam. Jadi kalau salah kan ketahuan nantinya enggak, juga. tapi Yuna bagus banget kok. Jadi 다행입니다. Alhamdulillah. alhamdulillah. Tapi Yuna jempol. Jadi aku tuh senang banget bisa kenal artis atau influencer Korea, Indonesia gitu. Wah, karena kan aku juga nge-YouTube kan, jadi kan aku juga pengen tahu kalau misalnya influencer yang udah terkenal banget kayak gimana, kalau talent atau artis kayak gimana. Tapi aku jadi ya lumayan ya dekat kan, kita jadi teman. Betul. Iya. Enggak, entah kenapa juga kayak Hansol kan bilang istilahnya, entah kenapa ya acara ini buat kita tuh jadi deket banget gitu. Oh bener, karena 2 minggu bareng-bareng terus, nginap bareng gitu. Iya, nginap bareng, terus istilahnya sepanjang hari, maksudnya ngelucu bareng, bercanda bareng. Karena namanya acara juga good friend kan. Iya, good friend. Jadi semuanya harus jadi good friend. Gitu teman-teman. Begitu. Ya jadi aku juga emang senang banget bisa kenal semua upa-upa, oni-oni, terus ade. Oke, makasih teman-teman udah dengerin cerita kita sampai habis, dan jangan lupa mampir channelnya Kevin Lupa juga. Changde Kevin. Jadi di situ juga ada banyak konten tentang ya Korea ya. Oke, jangan lupa nonton Good Friends juga. Kalau gitu kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Dadah. Abis belajar minum gitu loh. Yang dimana kalau cewek Korea tuh 10 hari aja dirayain, 100 hari, 200, 300, 400, 500 terus menerus.